Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Jemi Stani Kumendong MSc, melakukan kunjungan kerja di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Mandolang, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu, Kecamatan Tombariri, dan Kecamatan Tombariri Timur. Kunker Bupati Minahasa diawali dengan ucapan selamat datang kepada Jemi Kumendong bersama rombongan. Dilanjutkan dengan doa bersama. Diucapkan selamat datang kepada Forkopimka Kecamatan Tombariri, pada Asisten Pemerintahan dan Kesras Sekretariat Daerah Kabupaten. Syukur dipersembahkan kepadamu di hari. Diketahui kedua lokasi pelaksanaan kunker tersebut di lokasi wisata Pondok Daun, Kalase, dan Tambala Hills. Kemudian Bupati Minahasa memberikan bantuan kepada korban kebakaran dan keluarga yang membutuhkan, serta sambutan dan arahan Bupati. Tombariri Timur, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang saya hormati jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, para kuntua, para kepala sekolah, baik kepala sekolah SD, SMP, guru-guru TK dan PAUD, juga dari SMA, SMK. Tentu pada kesempatan ini kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena penyertaannya maka orang semua boleh dapat pada saat ini melaksanakan tugas dari Menteri Dalam Negeri. Jadi ODGS kamu percayakan saya sebagai pejabat Bupati Minahasa. Kemudian ini adalah yang kedua saya melaksanakan kunjungan kerja, yang tujuannya yang pertama tentu untuk mengetahui, yang kedua ya tentu ingin mendekatkan diri, karena kan waktu pelantikan tidak semua ada hadir kebetulan. Tetapi momen ini tentu lebih penting lagi, karena bukan cuma aparat pemerintah yang saya lihat ini, ada kepala sekolah, kepala SD, ya, kepala SMP, TK, PAUD ada, SMA, SMK ada, ya, ada SMA, SMK. Tidak apa-apa ya kalau SMA, SMK, walaupun itu bukan kewenangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ya, karena kalau SMA, SMK dalam kapasitas saya sebagai Kaban BKD masih di bawah kewenangan. Kebetulan diberi kewenangan untuk melakukan mutasi kepala SMA yang melaksanakan tugas dari Menteri Dalam Negeri. Jadi ODGS kamu percayakan saya sebagai pejabat Bupati Minahasa. Kemudian ini adalah yang kedua saya melaksanakan kunjungan kerja, yang tujuannya yang pertama tentu untuk mengetahui, yang kedua ya tentu ingin mendekatkan diri, karena kan waktu pelantikan tidak semua ada hadir. Tetapi momen ini tentu lebih penting lagi, karena bukan cuma aparat pemerintah yang saya lihat ini, ada kepala sekolah, kepala SD, ya, kepala SMP, TK, PAUD ada, SMA, SMK ada, ya, ada SMA, SMK. Tidak apa-apa ya kalau SMA, SMK, walaupun itu bukan kewenangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ya, karena kalau SMA, SMK dalam kapasitas saya sebagai Kaban BKD masih di bawah kewenangan. Kebetulan diberi kewenangan untuk melakukan mutasi kepala SMA, kepala SMP. Jadi bolehlah catat keluaran hadir, ya. Tahun anggaran 2000 di bulan keempat, ya, tahun anggaran 2000 bulan Oktober, sudah bulan Oktober. Kalau orang bilang sebenarnya kalau sebiar-biar begini dalam Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa ingin berkenalan? Karena memang masih baru, ya. Tanggal 25
September yang lalu kami dilantik sebagai pejabat Bupati Minahasa, menggantikan Bupati dan berrapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam kapasitas tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga untuk pertemuan ini ditunda. Kenapa kemudian di bagian sini? Jadi kita bilang Pak Asisten, jangan terang saya kemudian terekspos itu cuma beraktivitas di Tondano, di Kawangkoan, di Langoan, di Kakas, cuma di seputaran sih. Mesti juga desa-desa yang lain. Mungkin kalau di Kakas itu ya ada yang Mahembang, tapi tidak sampai 2 jam. Kalau dari sini kan 2 jam. Saya tahu karena saya pernah mewakili aman, tentram dan damai. Yang pajak itu tadi dilaporkan 100% belum. Nah, berarti masih perlu kerja keras lagi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Saya yakin, saya percaya masih ada beberapa bulan. Silakan dikejar pajaknya. Memang mungkin permasalahan bagi PBB itu banyak aset-aset orang-orang kaya ya di desa yang kemudian ditinggalkan. Dia pergi di mana? Seperti di Jakarta, di luar negeri, dia sudah datang urus dan lain sebagainya, sehingga kemudian terabaikan aset tersebut. Di satu sisi terabaikan juga soalnya tidak bayar pajak ya, tetapi tentu hal ini berusaha kita minimalisir. Di dana desa itu ada terkait dengan penanganan stunting, itu merupakan program prioritas nasional. Tolong diperhatikan ini, jadi alokasikan anggaran yang cukup, apalagi bagi desa-desa yang punya kasus stunting. Kita tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu ada yang kasus stunting, tetapi kalau ada kasus stunting, itu tolong dianggarkan alokasi atau dialokasikan dana desa yang cukup. Kalaupun misalnya tidak ada, harus dialokasikan pencegahan stunting. Terampi anak-anak yang ada di desa, alokasikan di situ dan belikan mereka susu sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur dan Pak Wagub. Ya, jangan cuma kacang hijau terus. Ya, saya lihat karena mungkin pertanggungjawaban yang paling gampang beli kacang hijau, jadi kacang hijau dan telur terus sampai mungkin kena alergi ini anak-anak ya. Tapi kalau beli susu kan ya, akan sangat-sangat membantu. Kalau bicara soal kesehatan, ini puskesmas, kepala-kepala puskesmas ada ya, tolong pelayanan publiknya jangan sampai ada keluhan-keluhan. Dilanjutkan para camat memberikan sambutan masing-masing. Bapak Asisten 1 terkait dalam desa, pemerintah, batas kecamatan utara, kecamatan Mandolang, timur, kecamatan Tombargi Timur, selatan, kecamatan Tumpaan, serta para hukum tua menyampaikan beberapa hal yang akan didiskusikan bersama Bupati beserta rombongan. Untuk sayur sama orang curah di sini semua. Akibatnya, orang Pak Camat, Kuntua jaga dapat fitur terus. Kuntua kasih bersih, tetap ikut terus karena Pak Camat ini luar biasa Pak Bupati. Berikut Pak Bupati, orangnya biasa-biasa. Jadi kami rasa bangga mendapatkan pejabat bupati seperti Pak Jemi sekarang, luar biasa. Itu yang pertama. Bukan memuji tapi kenyataan tadi saya lihat tadi. Masuk ke pertanyaan Pak Bupati, saya masuk ke Dinas Lingkungan dulu. Keluhan para hukum tua segera ditanggapi Bupati Jemi. Tadi kami sudah membahas dengan Pak Asisten 1 terkait dengan
masalah sampah ini. Jadi akan ada surat yang ditujukan kepada camat-camat agar menyiapkan sini, ya itu kita bilang tadi, kita juga kan ingin mendengarkan aspirasi yang dari sini, wilayah sini, karena wilayah di sini kan lumayan jauh, toh mau pergi di Tondano itu pertama mesti lewat Nado dulu, toh setelah itu lewat Tomohon, toh kalau jadi nggak langsung baku dapat dengan Minahasa, kecuali kalau tuh ring road. Ditambahkan Kumendong saat diwawancarai para awak media. Untuk lebih mengeratkan dengan aparatur pemerintah yang ada di Kecamatan Tombar ini dan Tombar Timur, sebagaimana diketahui bahwa karena saya belum lama ditetapkan sebagai pejabat Bupati Minahasa, maka saya juga ingin mengenal lebih dekat bagaimana karakteristik masyarakat yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Minahasa, termasuk tentu kecamatan di sini. Kenapa kemudian ini diutamakan, didahulukan, karena memang saya melihat bahwa kecamatan di sini kan termasuk kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Kita memberikan perhatian kepada mereka, kita menyapa mereka, kemudian kita mendengarkan aspirasi-aspirasi yang mereka akan sampaikan, untuk kemudian dibuat perencanaan, jika bisa ditampung untuk dianggarkan akan kita anggarkan. Pak, terkait TPS tadi apa cuma berlaku di wilayah sini aja atau Semua. seluruh kabupaten? Jadi akan dibuatkan surat camat-camat menyiapkan TPS. Siap. Makasih Pak. Sesi terakhir dalam kegiatan ini, foto bersama. Jurnalis Manimpan.com, Franky Ngantung melaporkan.